Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Devi Eviriani. Saya dari Muamalah 4D. Review saya yang kedua akan membahas mengenai pembelajaran etika dari filsafat hukum. Etika dan filsafat. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang. Jadi etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Etika filsafat tingkah laku. Di sini etika bisa dibagi menjadi dua, yaitu etika perangi. Etika perangi ini adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangi manusia dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan etika moral adalah berhubungan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Etika dan moral. Etika dan moral ini mempunyai arti yang hampir sama dengan nilai dan moral yang menjadi kendali hidup seorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Hubungan dan manfaat filsafat etika. Hubungan antara filsafat dan etika juga terdapat manfaat setelah mempelajari filsafat etika. Antara lain, orang akhirnya dapat memahami bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang bisa menyadari perilakunya terkait oleh nilai-nilai moral yang tumbuh dan berkembang. Etika profesi. Peran etika profesi di sini ialah sebagai kompas moral atau petunjuk jalan bagi profesional berdasarkan nilai-nilai etisnya, hati nuraninya, kebenarannya, kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan dalam filsafat hukum. Arti kebebasan dan ketidakbebasan. Kebebasan di sini merupakan lepas dari ikatan atau keharusan. Sedangkan ketidakbebasan mengandung arti keadaan untuk mengikuti eksistensi mendahului esensi. Dua bentuk kebebasan. Yang pertama, kebebasan eksistensi dan kebebasan sosial. Fungsi dan efektivitas hukum. Fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum sebagai social control dan fungsi hukum sebagai alat pengubah masyarakat. Faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mendukung hukum dapat melaksanakan fungsinya di dalam masyarakat. Jadi perilaku masyarakat positif, maka menjadikan hukum berfungsi dalam masyarakat. Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Yang pertama, kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan warga masyarakat. Pembaharuan hukum, cakupan pembaruan hukum. Yang pertama, hukum tradisional menjadi hukum modern, hukum adat menjadi hukum barat, hukum positif menjadi hukum non-positif. Hukum dan hak asasi manusia. Pengertian HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrati. Ruang lingkup HAM. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Latar belakang HAM. Hak asasi manusia di sini lahir bersama-sama dengan manusia. Artinya sejak manusia ada, permasalahan hak asasi manusia pun juga ada.